Pixel itu penting banget nih saat kita mau ngiklan nih teman-teman. Jangan sekali-kali ngiklan kalau misalnya kita nggak pasang Facebook Pixel deh. Gunanya nih supaya iklan teman-teman bisa belajar audiens yang cocok untuk iklan teman-teman itu kayak apa. Jadi pentargetan bisa lebih optimal dan udah pasti bakalan lebih murah lagi nih teman-teman. So apa itu Facebook Pixel dan gimana cara pasang pixel di sales page atau websitenya teman-teman? Yuk kita coba 5 hari mahir ngiklan Facebook Ads, video series yang akan membantumu memahami dasar-dasar beriklan di Facebook. Kamu akan mendapatkan video melalui email selama 5 hari berturut-turut dan ini gratis. Yuk daftar sekarang, linknya di kolom deskripsi ya. Jadi pixel itu kayak semacam baris kode sih yang harus kita pasang ke website atau landing page kita supaya nanti Facebook bisa baca traffic yang kita dapetin. Nanti dari sana Facebook akan pelajarin ya trafficnya nih. Sehingga kalau misalnya Facebooknya udah pinter gitu, udah nggak bego gitu, pentargetan akan jauh lebih optimal karena algoritmanya udah jalan. Sayangnya untuk teman-teman yang saat ini ngiklan terus diarahin ke marketplace, kita nggak bisa ya pasang pixel ke marketplace. Jadi nih saya sangat sarankan atau rekomendasikan untuk teman-teman yang memang mau ngiklan di Facebook Ads, punya deh minimal landing page atau website khusus untuk jualan supaya bisa dipasangin pixel. Nah saya sendiri udah bikin sih channel khusus yang bahas tentang website dan landing page. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya landing page sendiri atau website untuk produknya teman-teman, subscribe aja Pojok WP ya. Dan saya juga udah ada website sih, pojokwp.com. Nanti linknya saya kasih di sini deh ya. Sekarang yuk kita bahas cara pasang pixel seperti apa. Nah tapi nih sebelum kita bahas gimana caranya pasang Facebook Pixel, kita harus pasang dulu yang namanya Facebook Pixel Helper di browser kita. Gimana caranya? Yuk dicoba. Nah untuk Chrome sendiri, untuk pasang Facebook Pixel Helper nanti bentuknya akan seperti ini ya teman-teman nih. Nah ini gimana pasangnya nih teman-teman, ke titik 3 yang kecil ini, kemudian ke More Tools, kemudian ke Extension. Dari Extension ini teman-teman klik yang sebelah sini, kemudian ke Open Chrome Web Store. Nah, nanti tinggal cari aja nih Pixel Helper. Seperti ini bentuknya. Pixel Helper. Pixel Helper. Nah, yang ini ya. Facebook Pixel Helper kita klik, kemudian nanti teman-teman tinggal install aja. Kalau saya kan udah nih sudah diinstal. Kalau misalnya sudah diinstal nanti akan muncul bentuknya seperti ini. Ini fungsinya untuk apa teman-teman? Jadi kalau misalnya kita buka suatu website, misalnya ini website saya ya, mahirngiklan.com, kita buka suatu website, nanti kalau misalnya si Pixel Helpernya warnanya biru seperti ini artinya website ini dia sudah dipasangin Facebook Pixel Helper. Kalau misalnya kita klik, nanti berarti kita akan bisa ngeliat nih ada 2 event, page view sama microdata automatically detected, yang kayak gitu deh. Nanti eventnya bisa kita lihat ada apa aja yang di tracking sama si Facebook dari website ini. Atau misalnya teman-teman lagi ngunjungin sebuah website nih di web browsernya teman-teman, kemudian ternyata di sini kelip warna biru, oh itu artinya teman-teman lagi di tracking sama Facebook Pixelnya yang punya website gitu. Nah nanti pada saat teman-teman sudah pasang Facebook Pixel Helper, kita bisa cek apakah Facebook Pixel kita sudah aktif atau belum dengan Facebook Pixel Helper gitu. Kalau misalnya masih merah atau misalnya masih belum berwarna biru atau warna abu-abu, itu artinya pixel kita masih belum sempurna dipasangin dan masih perlu diperbaiki gitu. Nah kalau udah pasang Pixel Helper, kita baru deh masuk ke kode pixel nih. Yuk bikin dulu kode Facebook Pixelnya di Facebook Ads Manager. Gini caranya, yuk kita coba yuk. Oke, sekarang kita dapetin dulu ya untuk kode pixelnya dan gimana cara bikin kode pixel tersebut. Oke, nah di sini ads seperti biasa Facebook Ads Manager, teman-teman masuk dulu ke sini. Nanti teman-teman masuk ke yang 3 ini, kemudian teman-teman masuk ke Business Setting. Dari Business Setting nanti kita akan diarahkan ke sini. Oke, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman turun aja ke Data Source. Kemudian di sini ada Pixel. Kalau misalnya mau nambahkan pixel baru, teman-teman tinggal add yang ada di situ. Kemudian pixel name-nya mau apa? Misalnya ini ya, Business Area Pixel. Misalnya, oke, kayak gini aja deh. Kemudian check your website for easy setup option. Misalnya saya mau ini pojok WP deh. Misalnya saya mau nambahin pojok WP gitu ya. Kemudian website saya atau landing page saya, pojokwp.com, nanti untuk apa nih? Nanti untuk mempermudah teman-teman, untuk mempermudah setting dari event-event yang mau kita pasang di Facebook Pixelnya, kayak gitu sih. Ini tinggal kita copy untuk websitenya, kita pastekan di sini, kemudian kita continue. Oke, nah kalau misalnya udah nih ada 2 pilihan, mau pasangnya ntar aja atau mau pasangnya sekarang. Misalnya kita pilih yang pasang sekarang ya, setup pixel now. Nah di sini ada pilihan nih. Oh ya, untuk pixel sendiri nanti
Ada dua cara. Kalau misalnya teman-teman ada WordPress, setup with WordPress atau setup manually. Oke, untuk saat ini saya akan setup manually ya. Nih teman-teman tinggal klik aja manually. Nah, inilah yang kita butuhkan nih, kode yang ini. Tinggal kita copy code clipboard, kemudian kita buka note kita, nanti kita akan Ctrl V kan kodenya. Nah, inilah kode yang harus kita pasang di inian kita, di website kita atau di landing page kita gitu teman-teman. Ini harus disimpan aja nih teman-teman untuk kode pixel dari Facebooknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah dapat kodenya, tinggal kita pasang deh di landing page atau di website jualannya kita. Saya contohin di sini ada dua ya. Yang pertama adalah WordPress dan landing page Snappixa. Kalau teman-teman punya website atau landing page enggak dengan kedua yang ini, dengan website WordPress yang maksudnya atau Snappixa, sebenarnya caranya sih mirip-mirip sih. Jadi yuk kita coba aja yuk. Oke, di WordPress ada namanya dashboard. Di sini cara pasangnya sebenarnya ada dua cara, dengan tools yaitu HFCM ini, header footer code manager, atau teman-teman ke themes kostumisasinya ya, atau ke theme editornya. Saran saya adalah cukup dengan HFCM ini. Nah, cara dapetin HFCM kalau dengan WordPress itu dengan plugin. Nah, teman-teman tinggal add new plugin aja, kemudian nanti cari header footer code manager. Teman-teman tinggal cari header footer code manager. Yang ini tinggal diinstal, kemudian tinggal diactivate. Kalau misalnya sudah diactivate, bentuknya akan sama seperti saya yang ini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tinggal kita all snippet. Nanti kita akan tambahkan kode pixel kita di masih belum ada, kemudian kita add new snippet. Kita akan memberikan kode pixel kita di di WordPress-nya ya, Facebook pixel. Side display-nya side wide, pilih aja yang side wide, kemudian sini kosongin location-nya, ini pastikan ada di header. Kemudian snippet code-nya yang sudah kita copy pastekan yang tadi, ini kita tinggal Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita save. Sudah selesai ya. Jadi ini udah kepasang sih iniannya snippet code atau kode Facebook pixel kita. Gimana cara ngeceknya? Akan kita cek apakah sudah benar-benar terpasang atau enggak dari Facebook Pixel Helper tadi ya. Oke, kalau misalnya sudah, tinggal kita balik lagi ke bisnis yang ini. Kemudian nih tinggal kita tambahin lagi nih niannya, alamat website kita, send test traffic. Apakah muncul? Oke, sudah terpasang ya berarti ya. Di sini kalau misalnya udah biru berarti udah terpasang page view gitu. Sudah selesai teman-teman. Kemudian pixel yang sudah aktif tinggal kita continue dan selesai. Ini sebenarnya udah tinggal kita close aja. Artinya pixel kita pojok WP sudah terpasang. Nah, begitu caranya pasang Facebook pixel teman-teman. Nah, ini belum berakhir sampai situ, teman-teman harus tambahkan aset supaya nanti bisa diaktifkan ke akun iklannya. Nah, di sini saya contohkan adalah ke dua-duanya deh, akan saya tambahkan, tinggal saya add, kemudian sudah done. Jadi nanti si pixel pojok WP ini akan bisa digunakan untuk iklan oleh akun iklan yang sudah saya tambahkan tadi. Gitu sih. Bingung nggak? Ya tinggal dilihat aja ya. Tinggal balik aja nanti lihat langkah per langkahnya kayak apa. Gitu cara pasangnya kalau misalnya teman-teman di WordPress. Nah, kalau di Snappixa lebih gampang lagi. Yuk kita coba. Oke, sekarang kita coba pasang Facebook Pixel dengan Snappixa ya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu Snappixa, sebenarnya Snappixa adalah sebuah tools web lain nih untuk teman-teman bisa bikin halaman penawaran atau landing page dengan cepat banget. Pokoknya ini ngebantu saya banget deh pada saat saya pengen bikin landing page yang banyak gitu. Kan kalau misalnya kita bikin pakai WordPress atau website full, kalau misalnya kita punya banyak produk kan kita harus bikin satu persatu ya, website 1, website 2, website 3. Tapi kalau misalnya kita punya banyak halaman penawaran, banyak produk ya pakai Snappixa yang paling gampang gitu. Dan ini juga harganya sangat murah sih kalau menurut saya. Nah, untuk teman-teman yang pengen punya landing page dan bisa tracking Facebook Ads dengan Facebook Pixel, boleh nih klik aja link yang ada di kolom deskripsi ya untuk bisa mendapatkan Snappixa. Kayak gitu. Ini dia berlangganan sih. Coba kita lihat dulu harganya ya. Kita lihat harganya, ini dia. Harganya
Harganya ini untuk 1 tahun 597.000, kemudian untuk yang 3 bulan 247.000. Nanti ini diskon kalau misalnya teman-teman masukin kode kuponnya, kode diskonnya Mahir, ingat ya, Mahir kalau misalnya teman-teman mau dapetin diskon potongan harga 50% gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja gimana caranya pasang Facebook Pixel di Snappixel. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bikin page, nah ini dashboard saya bentuknya kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya udah bikin page, nanti semua page-nya teman-teman ada di sini nih. Page atau landing page atau halaman penawarannya teman-teman semuanya ada di sini. Oke, di sini satu persatu ini yang udah saya buat udah lumayan banyak ya. Enak soalnya bikinnya template udah ada, tinggal drag and drop aja, terus desainnya juga cakep-cakep gitu ya. Di sini saya nggak contohin cara bikinnya, saya hanya contohin untuk cara install atau cara pasang kode pixel dari Facebook Ads. Nah, di sini saya coba pakai landing page saya yang ini deh. Nih yang ini kita masuk ke desain ya. Di sini kan ada overview sama desain. Ini saya masuk ke desain. Nanti dia akan masuk ke halaman editingnya ya. Nah ini saya cuman untuk contoh aja, ini yang saya dulu pengen iklanin Trulum tapi nggak pernah jadi-jadi gitu ya. Cuman saya contohin di sini cara pasang Facebook pixelnya. Posisinya ada di sini di setting. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah bikin landing page-nya secara full, nanti posisinya ada di sini di setting, kemudian ada di tracking code. Nah, ini adalah kode Facebook Pixel saya gitu. Dikopas saja di bagian header, jangan di footer ya. Ini footer, sini ada header, nanti tinggal dikopas saja kode pixel yang sudah kita pasang. Kalau misalnya udah, tinggal di close aja, terus nanti di save kayak gitu. Terus jangan lupa satu lagi di sini. Oh ya, tadi kan ada tracking code. Nah, ini nih, ini adalah angka ini nih, apa namanya yang ada in it-nya. Di sini adalah kode ID Facebook Pixelnya, teman-teman. ID Facebook Pixelnya. Nah, ini dikopas ID-nya, kemudian teman-teman masuk ke setting, terus di general nanti akan muncul seperti ini Facebook Pixelnya. Kodenya tinggal dimasukin. Seperti itu dikopas, setelah itu tinggal di save. Selesai gitu doang. Kalau untuk di Snappixel gampang banget ya. Jadi makanya saya saranin nih, kalau memang teman-teman masih belum punya website secara full dengan WordPress atau Blogspot, saya sangat sarankan menggunakan Snappixel. Amat sangat membantu dalam teman-teman ngiklan gitu. Nah, kalau misalnya nih sales page atau landing page yang teman-teman udah dipasangin pixel, sekarang gimana caranya bikin iklan dengan menggunakan pixel yang udah kita pasang nih? Yuk kita tes aja deh. Oke, pixelnya udah kepasang, gimana caranya kita ngiklan dengan menggunakan pixel? Nih kalau misalnya teman-teman udah ke Facebook Ads Manager-nya, tinggal kita klik create, kemudian pilih seperti biasa goals-nya misalnya traffic, kemudian kita tinggal continue aja. Nah kalau misalnya campaign-nya sudah kebentuk seperti biasa, isi aja new campaign, kategori apa, pokoknya isi aja semuanya. Nanti pada saat teman-teman ad setnya juga sama, tinggal di setting maunya apa, daily budget, bla bla bla, segala seperti itu. Nah nanti di bagian ad-nya baru di sini kita akan bisa masukkan pixel kita di sini teman-teman. Nah di sini ya. Di sini tinggal kita pilih aja, tadi kan pojok WP ya, tinggal kita pilih pojok WP. Nah dengan seperti itu pada saat kita ngiklan, pixelnya akan bereaksi atau akan belajar traffic yang akan didapatkan oleh si iklan ini, sehingga dalam jangka panjang si algoritma Facebooknya akan lebih pintar. Jadi iklan kita akan jauh lebih optimal. Jadi pasang pixel sebelum iklan deh. Nah kalau misalnya iklan kita udah dapat data pixel, banyak banget teman-teman yang bisa kita lakuin dengan data pixel ini. Bisa bikin lookalike, kemudian bisa targeting iklan, kemudian pokoknya macam-macam deh fitur-fitur Facebook Ads yang bisa kita manfaatin dengan menggunakan Facebook Pixel. Cara bikin lookalike audience sendiri sebenarnya cukup mudah. Gini caranya, yuk kita coba sama-sama. Untuk bikin lookalike audience sebenarnya cukup mudah teman-teman, tinggal klik aja all tools di sini, kemudian ke event manager. Nanti akan ditampilkan pixel yang sudah kita bikin dan sudah kita assign ke akun iklan ini. Nah dalam kasus ini kan pojok WP ya. Pojok WP, kemudian ini tinggal kita klik aja pojok WP, kemudian kita create, kemudian create lookalike audience kayak gitu. Nah terus kita pilih, nah yang paling penting di sini teman-teman, 0% sampai dengan 1%, 1% sampai dengan 2%, kemudian 3%. Maksudnya apa sih? Oke, sini saya akan gambarkan maksud yang digambar 1% tadi ya. Nah teman-teman kan punya data pixelnya, ini data core lah kita sebutnya ya. Di sini kita sebutnya data core atau data utamanya. Kalau misalnya 0% sampai dengan 1%, jadi sini, ini kan 0% nih. Sebelah sini 0%, 0,
Nah, kemudian sebelah sini 1%, 1% gitu ya. Jadi lookalike audience-nya teman-teman nanti akan mengincar orang-orang dari 0% sampai dengan 1%. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pasangnya adalah 1% sampai dengan 2%, ya jadi berarti lingkaran yang berikutnya. Di sini misalnya 2%. 2% kayak gitu ya. Kalau misalnya 0% sampai dengan 2% berarti dari hitam sini sampai dengan yang kuning. Kalau misalnya 1% sampai dengan 2% berarti dari merah sampai dengan yang kuning kayak gitu. Semakin besar range-nya nih sampai dengan 10%, artinya lookalike audience-nya akan semakin banyak. Kelebihannya adalah audiens teman-teman akan makin banyak, makin broad, tapi kelemahannya adalah semakin besar lingkarannya, artinya kemiripan dari core audiensnya teman-teman akan makin sedikit. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini tinggal nanti kalau misalnya sudah tinggal create audience saja, nanti audience lookalike-nya teman-teman sudah jadi. Gampang ya. Kalau misalnya teman-teman sekali ngiklan nih pada saat campaign, hal pertama dan hal yang paling utama adalah bikin core audience-nya teman-teman dulu. Karena kalau misalnya udah dapet core audience-nya, untuk berikutnya ke depannya tinggal di lookalike aja dari 0% 1%, 1% 2%, 2% 3% dan seterusnya. Sampai tak terhingga sih kalau menurut saya, yang bisa kita jangkau sesuai dengan core audience kita gitu. Gampang ya? Nah, LAA atau look like audience sebenarnya fungsinya adalah nyuruh Facebook untuk nyari audience iklan kita yang mirip-mirip dengan pixel kita. Sehingga nanti kalau misalnya kita ngiklan terus dalam jangka panjang, kita nggak kehabisan audience. Poinnya sih kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerti nih apa itu look like audience, ngiklan akan jauh lebih seru deh pokoknya. Unlimited, tak terbatas. Terus nih teman-teman, data pixel juga bisa kita gunain nih untuk retargeting audience atau ngiklan ke orang-orang yang emang udah pernah mampir ke website kita tapi nggak beli. Kalau saya sih istilahnya kejar sampai beli deh tuh orang, kayak gitu sih untuk retargeting. Caranya saya jelasin di video lain ya, kalau video ini rame. Jadi like, share, biar nanti rame. Oke. So, untuk teman-teman yang mau ngiklan, jangan lupa pasang pixelnya dulu ya. Yuk dicoba.